Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat yang banyak, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa merasakan yang namanya manisnya iman, manisnya Islam dalam rangka berkumpul dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu di diksi online 5 kali ini. Dan salat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, taat bi'u tabi'in, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan diksi online 5 dengan tema merger bank syariah, perkokoh perekonomian atau melemahkan. Sesuatu yang baik selamanya dimulai dengan yang baik. Oleh karenanya mari sama-sama kita buka diksi online 5 pada malam hari ini dengan lisan mengucap ta'awuz, basmalah dan shalawat Nabi serta meluruskan kembali niat kita untuk menuntut ilmu syar'i dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika sudah, sebelum kita ke ranah materi dan berdiskusi, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri. Nama saya Said Maulana sebagai staf Departemen Kajian BSO KCFE UNJ tahun 2020 selaku moderator diksi online pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan jargon nantinya yang dipakai, yaitu jika saya bilang ekonomi, maka teman-teman bisa menyebutnya, membalasnya dengan syariah. Ekonomi syariah gitu teman-teman. Agar diksi online berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, berikut teknis pelaksananya. Yang pertama, diksi online akan dimulai pukul 20 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Susunan acara terdiri dari pembuka, perkenalan moderator, pembacaan susunan acara, pembacaan tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ekonom Bani, sambutan Ketua Umum BSO KCFE UNJ, pembacaan peraturan diksi online 5, pemaparan CV oleh moderator, pemaparan materi, moderator bertanya kepada narasumber, sesi tanya jawab peserta, kesimpulan oleh moderator, closing statement oleh pembicara, penyerahan e-sertifikat dan bingkisan, doa penutup, pengisian link evaluasi, dan yang akhir penutupan oleh moderator. Selanjutnya akan ada pembahasan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Rizal Purnamadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Susunan acara. Kenalan. Kare. Itu mau headsetnya tuh, Feng. Diharapkan untuk para peserta untuk menonaktifkan suaranya. Lebar semua.
Karena ada kesalahan teknis, jadi yang membacakan tilawah dibacakan oleh saya. Karena ada Van, tadi jadi ada. mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Mohon maaf ya, tadi ada sinyal dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حجنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Rizal yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ekonom Robbani. Kepada para peserta diharapkan untuk menonaktifkan suaranya dan menyanyikan lagu di Zoom-nya masing-masing. Untuk Indonesia Raya.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku. Sini. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum BSO KCFE kepada Kak Nur Yasin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umrata wahdin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam kegiatan apapun, dalam hal apapun. Rasa syukur adalah perbuatan yang paling utama yang harus kita lakukan. Dan atas nikmat Allah juga akhirnya kita bisa merasakan indahnya Islam, merasakan indahnya ukhuwah, bisa merasakan indahnya dunia hingga saat ini.
Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau akhirnya kita bisa memanfaatkan ilmu, kita bisa paham apa itu ilmu pengetahuan, dan kita paham mana yang baik dan mana yang buruk. Dan semoga kita selalu diakui sebagai umatnya hingga yaumil akhir nanti. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alfi Wijaya yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk jadi pembicara pada diskusi kali ini. Terima kasih Kak Alfi, dan terima kasih juga kepada partisipan ya. Semua partisipan yang telah meluangkan waktu di weekend ya, di akhir weekend ini untuk bisa berdiskusi bersama kita di malam hari. Ya bisa dibilang malam minggu ini adalah malamnya para teman-teman pemuda-pemudi ya. Tapi alhamdulillah ternyata masih banyak juga pemuda-pemudi yang mau meluangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ataupun kegiatan-kegiatan yang baik seperti diskusi malam hari pada malam hari ini. Semoga semangatnya nggak pernah luntur dah untuk segala hal dan selalu diluangkan waktunya untuk sesuatu hal yang baik dan produktif. Oh ya, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok studi ekonomi Islam. Jadi di UNJ ini ada namanya kelompok studi ekonomi Islam, merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak dalam mengkaji serta dakwah mengenai ekonomi Islam, khususnya untuk UNJ. Nah, ini adalah diskusi kita diskusi yang kelima, dan alhamdulillah kita tiap bulannya ada diskusi. Dan mungkin teman-teman di sini atau teman partisipan yang hadir pada malam hari ini, jika teman-teman ingin ingin lebih tahu tentang diskusi-diskusi bulanan kita atau agenda-agenda tiap hari kita atau hal-hal mengenai ekonomi Islam, teman-teman bisa follow IG KC ya di @kcfeunj. Di sana insya Allah ada info-info yang menarik tentang ekonomi Islam dan info-info mengenai diskusi atau kajian yang kita adakan. Jadi biar teman-teman bisa tahu lah gitu, nggak cuma diskusi hari ini aja gitu. Dan diskusi pada malam hari ini adalah diskusi yang kelima. Tema yang kita bawa mengenai merger bank syariah. Nah, merger bank syariah ini bisa dibilang adalah wacana yang dibawa oleh Bapak Menteri BUMN ya, Bapak Erick Thohir, yang wacananya ingin merger bank BUMN syariah pada bulan Februari 2021 rencananya. Dengan tujuan untuk memperkuat terutama ekonomi Islam di Indonesia ya. Dan khususnya juga lembaga keuangan syariah gitu. Tapi kita perlu telaah sih. Mulai dari sekarang kita perlu telaah apakah dengan merger ini akan memperkuat atau malah melemahkan perekonomian khususnya ekonomi Islam itu sendiri gitu. Dan terakhir mungkin kepada teman-teman semua, saya mewakili teman-teman panitia yang lain memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan gitu. Dengan segala keterbatasan kita miliki, kita mohon maaf. Dan apabila hal-hal ini mungkin ada hal yang baik, silakan ambil, atau ada hal yang kurang baik, silakan ditinggalkan aja gitu. Kritik dan saran silakan disampaikan nanti kepada kita panitia agar ke depannya diskusi atau kajian-kajian online ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yasin yang sudah memberikan sambutannya. Sebelum memulai acara, ada baiknya biar tidak kagak ngantuk, ada baiknya kita jargon dulu ya. Jika saya bilang ekonomi, teman-teman jawab syariah ya. Boleh dibuka suaranya, diaktifkan suaranya. Ekonomi. Syariah. Ekonomi. Syariah. Ya, oke, Masya Allah. Selanjutnya, agar diksi online pada malam hari ini berjalan dengan lancar, berikut akan saya bacakan peraturan diksi online 5. Yang pertama, download aplikasi Zoom Cloud Meeting di perangkat masing-masing. Yang kedua, peserta masuk ke room Zoom dengan mengklik link di bawah ini atau masuk menggunakan ID beserta password berikut. Yang ketiga, bagi peserta ikhwan dihimbau untuk mengaktifkan fitur video, dan bagi peserta akhwat wajib menonaktifkan fitur video. Yang
Yang keempat, saat pemaparan materi, seluruh peserta diharapkan mute suara. Yang kelima, jika mempunyai pertanyaan, peserta dapat open mic atau berbicara langsung ketika sesi tanya jawab dimulai. Penanya memperkenalkan nama dan instansinya terlebih dahulu. Yang terakhir, di akhir acara akan dikirimkan link evaluasi via room chat Zoom. Sertifikat sudah terlampir setelah mengisi evaluasi. Sekian peraturan ini dibuat, diharapkan peserta dapat memahami setiap poin yang ada demi terciptanya acara yang kondusif. Terima kasih. Pada malam hari ini, selanjutnya narasumber diksi pada malam hari ini ialah Bapak Alfi Wijaya. Beliau seorang pengamat perbankan syariah dan Dewan Penasihat Korps Alumni FOSE. Masya Allah, sangat luar biasa ya beliau. Cek. 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 Panitia, moderator. Cek. Cek. Iya Pak, kedengeran Pak. Suaranya hilang ya? Eh, Cek. Saya nggak dengar suara. Sebentar Pak, moderator lagi join lagi. Oh. Afan, izin saya gantiin dulu moderatornya karena tadi ada sedikit kendala. Saya lanjutin. Pembicara Diksi 5 pada malam hari ini adalah Pak Alfi Wijaya. Beliau lahir di Yogyakarta 4 Maret 1979. Beliau, riwayat pendidikan beliau bisa teman-teman baca sendiri. Dan sekarang beliau bekerja sebagai Direktur Utama di BPRS Harta Insan Karimah. Pengalaman organisasi beliau sekarang, beliau Sekjen Kompartemen BPRS, DPP ASBI Sindo, atau Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Itu sedikit dari CV beliau. Mungkin buat lebih jelasnya, kepada Pak Alfi, dipersilakan buat memulai penyampaian materinya. Dipersilakan waktu dan tempat. Dipersilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Suara saya kedengeran ya, jelas ya? Ya, jelas, Kak. Siap. Baik, rekan-rekan dimuliakan Allah Masuk, Pak. Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bergabung dalam forum ini gitu ya. Saya surprise seperti disampaikan Ketua KC tadi bahwa malam Minggu teman-teman masih semangat. Ini saya pantau ada 133 partisipan. Barangkali mayoritas dari Mohon maaf KC, teman-teman, tapi tadi ada gangguan koneksi. Langsung saja ya, kita ke acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Wijaya selaku narasumber Diksi Online 5 pada malam hari ini. Kita sambut dengan pegik. Ekonomi. Syariah. Ekonomi. Syariah. Kepada Bapak Alfi Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Said. Iya, Pak. Saya lanjutkan. Ini materi dari saya atau nanti dari ya nih? Dari Bapak aja, Pak, kalau... Oke, berarti ditutup nanti ya share screen-nya ya. Iya, Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah tadi sudah saya buka, moderator masuk lagi, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang dalam sebulan ini menarik sekali. Kita bahas dan semoga malam ini sesuai dengan pesan di panitia, kita bisa silaturahim, kita bisa menambah ilmu, dan insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita untuk memperkuat silaturahim dan memperluas wawasan kita. Baik, rekan-rekan semuanya, ini saya mau share screen. Ini Indra Pahala masih ya. Mohon izin teman-teman semuanya. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini, malam hari ini adalah mengenai merger Bank Syariah ya. Ini tema yang dalam sebulan terakhir memang sangat menarik perhatian dan ibaratnya semua orang ini materi ataupun pertemuan kedua saya membahas tema yang sama ya. Kurang lebih 2 pekan yang lalu juga dibahas tema ini di forum Kavose dan malam ini mungkin di forum Kose. Judulnya menarik dari panitia, merger Bank Syariah, perkokoh perekonomian atau melemahkan. Nah, nanti kita akan jawab di bagian akhir, di kesimpulan. Baik, sebelum membahas lebih detail, teman-teman semuanya, kita mendudukkan dahulu sebenarnya merger ini apa. Kalau kita melihat di dalam POJK 41 garis miring POJK 03 garis miring 2019 itu membahas tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan integrasi. Jadi kalau secara teoritis ada 4 jenis aktivitas, sebenarnya ada satu lagi, 5, tapi tidak dibahas dalam POJK ini, aksi korporasi perbankan, teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita bicara tentang isu ini hanya salah satu dari dari model yang memungkinkan dalam aksi korporasi perbankan. Merger atau bahasa sederhananya adalah penggabungan, ada aktivitas kedua nama konsolidasi atau peleburan, yang ketiga akuisisi atau pengambil alihan, yang keempat integrasi, ini enggak ada padanan Indonesia yang integrasi juga. Ada satu lagi yaitu spin off, yaitu pelepasan gitu ya. Nah, bedanya apa? Secara sederhana, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau merger ini sebenarnya menggabungkan 2 bank, Bank A, Bank B, setelah itu menjadi Bank B saja, Bank A saja. Jadi satu bank atau lebih menggabungkan diri ke bank yang lain. Itu kalau merger. Kemudian ada jenis kedua yaitu konsolidasi, peleburan.
Jadi bank A melebur dengan bank B tapi menjadi bank C. Nah, ini konsolidasi atau peleburan gitu ya. Kalau pengambil alihan ini semula pemegang saham bank A adalah X, kemudian diambil alih oleh Z gitu ya. Sehingga Z menjadi pemegang saham A. Kalau integrasi ini agak khusus karena ini terkait dengan kantong cabang di luar negeri gitu ya. Ini tidak terlalu banyak terjadi kalau yang integrasi. Jadi di slide ini saya ingin menunjukkan sebenarnya merger itu apa? Merger itu adalah ketika ada beberapa bank. Kalau dalam konteks yang kita bahas terakhir ini bank BUMN, berarti ada BSM, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, nanti menggabung. Nah, menggabungnya apakah menjadi BSM atau menjadi BRI Syariah atau menjadi BNI Syariah, nanti kita bahas. Ini kalau merger. Tapi ada kemungkinan juga 3 bank itu bergabung menjadi bank yang lain gitu ya. Cuman ini akan merepotkan. Yang biasa terjadi nanti adalah akan merger dulu ke salah satu bank, kemudian baru bank itu berganti branding gitu ya. Jadi menggunakan entitas yang sudah ada dulu. Nah, mungkin ini kita sebagai pengantar. Sebenarnya merger bank syariah yang dimaksud itu seperti apa? Nah, secara rujukan aturan adalah sebagaimana teman-teman bisa baca di dalam keterangan ini dan juga ilustrasi dari gambar yang ada. Yang kedua, ketika kita bicara tentang mohon maaf. Ini ada tidak bergerak slide saya. Ketika kita bicara tentang ada kesalahan teknis. Slide saya kok nggak bergerak ya? Atau mungkin panitia tadi sudah ngirim slide saya nggak bergerak di sini. Dari berikutnya. Dari admin bisa, host bisa share screen. Panitia sudah ada yang ada materi saya nggak? Iya Pak, ada Pak. Bentar dulu Pak. Ya. Bentar ya Pak. Mohon maaf. Udah masuk belum ya? Belum. Belum. Nggak bisa nih. Mohon maaf, ada kendala teknis ini. Host, barangkali bisa membuka ini ya. Rizal tuh hostnya. Sudah, Pak. Tapi materinya Lagi belum loading Pak. Sebentar ya Pak. Ya. Oke, mungkin saya lanjutkan teman-teman semuanya sambil menunggu slide ditayangkan oleh panitia. Jadi setelah kita memahami merger tadi, sebenarnya bagaimana yang menjadi dasar pemikiran dari
Kementerian BUMN ya, untuk kemudian memberikan ide ini. Oke, next. Nah, ini analisa pertama terkait dengan pernyataan dari Pak Erick Thohir. Saya mengambil salah satu digital di Republika Online Kamis 2 Juli 2020, ini jam 21.34. Jadi terkait dengan merger Bank Syariah ini muncul itu di Kamis sore atau Kamis malam tepatnya, karena Pak Erick baru ada semacam ini juga, webinar online gitu ya, di suatu acara. Kemudian beliau menyebut akan menyatukan Bank Syariah BUMN. Nah, kita telaah dari informasi yang ada ya. Saya mengutip pernyataan beliau di media, terutama di Republika Online ini. Teman-teman bisa browsing juga. 3 hal yang ingin kita lihat di sana. Apa, kapan, dan mengapa merger Bank Syariah BUMN itu. Nah, isu mengenai Bank Syariah BUMN itu yang pertama adalah saya mengutip pernyataan beliau, kita sedang kaji Bank Syariah ini jadi satu semua. Jadi penggabungan bank BUMN ataupun bank syariah yang dimiliki oleh bank BUMN, milik BUMN, itu akan dijadikan satu. Dari sini kemudian muncul informasi bahwa ini ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan merger. Nah, kedua adalah kapan itu akan terjadi. Nah, ini bahasa beliau, kita coba merger insya Allah Februari tahun depan, artinya Februari 2021, menjadi satu bank syariah. Jadi saat ini 3 bank yang ada plus 1 UUS ya, UUS Bank BTN selain BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM, yang pasti 3 yang awal, kalau menurut pernyataan ini akan jadi satu. Nanti kita akan buat 3 skenario, bahkan bisa jadi 4 skenario merger Bank Syariah ini. Nah, yang lebih penting lagi adalah sebagaimana kalau kita dulu waktu kecil, waktu bayi itu banyak yang munculnya sebenarnya adalah why. Kenapa? Mengapa ide ini muncul? Nah, dari pernyataan Pak Erick Thohir ini ada 3 hal yang kemudian kita bisa garis bawahi. Kenapa saya menginginkan merger syariah? Pertama adalah supaya ada alternatif karena Indonesia penduduk muslim terbesar. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada potensi di sana. Potensi ini selalu disebut, tapi faktanya juga pangsa pasar kita plus minus 6%. Naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit. Nah, nanti bisa kita explore lagi. Tapi yang jelas salah satu drivernya adalah kenapa perlu merger, ada potensi ini. Nah, yang kedua adalah beliau menyebutkan bahwa pemerintah itu welcome terhadap model-model pendanaan. Karena ini beliau background-nya pengusaha, yang dimaksud pendanaan di sini adalah pembiayaan dalam konteks perbankannya, perspektif perbankan, dan syariah itu menjadi salah satu hal yang didorong juga. Jadi berbagai macam skema pembiayaan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, ini opsi syariah juga didorong oleh pemerintah. Itu kata kunci yang kedua. Nah, yang ketiga adalah beliau ingin ada penajaman segmentasi, pengayaan SAR, dan tidak ingin ada proses kanibalisasi bisnis dan produk di bank-bank BUMN. Jadi ini yang salah satu poin penting juga, dengan dilakukan merger ada harapan bahwa persaingan itu tidak saling mengkanibal. Kemudian ada segmentasi yang jelas di sana, dan kemudian akan ada pengayaan terhadap marketnya. Nah, apakah itu akan terjadi atau enggak? Nanti ada beberapa hal yang bisa kita bahas di malam ini. Next. Nah, sebelum bicara mengenai merger ini, bagaimana kelanjutannya,
Ini salah satu yang disinggung oleh Pak Erick Thohir. Jadi dengan adanya merger akan muncul di landscape perbankan syariah ini, bank syariah akan masuk ke top 8. Gitu. Jadi 8 besar. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel ini, sekarang ada Bank Syariah Mandiri, asetnya 112 triliun, kemudian ada BNI Syariah 49 triliun, dan ada BRI Syariah 43 triliun. Sehingga kalau ini digabung menggunakan data Desember 2019, akan ada perbankan syariah dengan aset 205 miliar. Kalau nanti kita menggunakan data Mei 2020 bahkan bisa top 7 gitu ya, menjadi 7 besar gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan data Desember ini, maka bank syariah ini akan melompat masuk ke 10 besar. Nah, itu salah satu yang diharapkan juga ada perbankan syariah dengan size yang cukup besar. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat dari sisi equity. Jadi teman-teman semuanya di Indonesia ini aktivitas perbankan ini dipengaruhi juga oleh equity. Makin besar equity-nya, maka jenis usaha dari bank itu akan semakin luas. Di Indonesia dikenal buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Jadi makin besar buku dia, buku itu 100 miliar sampai 1 triliun modal intinya. 1 sampai 3 triliun itu buku 2, buku 3 itu 1 sampai 5 triliun, buku 3 itu 5 sampai 30 dan buku 4 itu di atas 30 triliun. Hanya ada 7 bank masuk ke kategori buku 4 gitu ya. Dan diharapkan bank syariah yang bergabung ini memang nanti masih buku 3, tapi mungkin akselerasi menjadi buku 4-nya menjadi lebih luas. Apa beda buku 3 dan buku 4? Buku 3 itu layanannya bisa di luar Indonesia, di area Asia, sedangkan buku 4 itu bisa ke seluruh dunia. Bedanya di situ. Ini yang diharapkan ataupun gambaran kira-kira kalau merger ini terjadi, akan seperti apa di landscape perbankan Indonesia. Next. Nah, analisa berikutnya adalah kalau tadi adalah maunya Kementerian BUMN, bagaimana respon dari bank-bank syariah sendiri. Lanjut. Berikutnya. Nah, bagaimana respon dari BSM, dari BRI Syariah, dari BNI Syariah. Jadi, Menteri BUMN adalah pemegang saham pengendali dari bank-bank syariah ini. Karena bank syariah ini dimiliki oleh bank induknya, BSM dimiliki oleh Bank Mandiri, BRI Syariah dimiliki oleh BRI, BNI Syariah dimiliki oleh BNI, dan ujungnya mereka bertiga dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian BUMN. Nah, kalau ada keinginan pemegang saham, lalu bagaimana para eksekutif yang ada di perbankan itu? Saya mengambil statement yang di tracking di media, di corporate secretary atau kesekretariatan perusahaan, baik BSM, BRI maupun BNI. Kalau kita lihat respon dari ketiga bank ini, mereka ibaratnya memahami apa yang ada. Jadi kalau kita lihat dari BSM ini, wacana ini baru disampaikan pemerintah, tentu pemerintah memiliki kajian. Dan nasabah sudah tentu jadi perhatian utama kami, setidaknya semakin dapat akses jaringan makin merata, produk yang kompetitif dan semakin lengkap. Jadi kalau kita baca satu persatu, respon dari BSM, Pak Ahmad Reza, Pak Mulyatno dari Corporate Secretary BRI, itu juga hampir sama, bahwa BRI Syariah selalu mendukung apapun menjadi program dan arahan pemerintah untuk memperkuat BUMN, ini kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Jadi BSM tadi lebih ke pengayaan jaringan, produk kompetitif, kalau BRI ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula di BNI Syariah, kami percaya kementerian sudah mempersiapkan segalanya. Kami lebih fokus pada kinerja yang ditargetkan pemegang saham. Kami ikuti arahan yang menjadi program pemerintah untuk memperkuat BUMN demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi teman-teman semuanya,
Ibaratnya ada top-down approach dari Kementerian BUMN, bawah pun dari bottom up pun juga menyambut gitu ya. Jadi dengan dua kondisi ini sebenarnya hampir pasti kalau tidak ada halangan, merger ini akan terjadi sesuai dengan rencana. Next. Berikutnya. Nah, ketiga, pertanyaannya adalah apakah rencana ini baru muncul sekarang dan apa yang membuat variabel-variabel yang menjadi faktor penentu dari proses merger ini. Rekan-rekan semuanya, karena merger bank syariah ini, khusus merger bank BUMN syariah, ini sebenarnya ada sejak akhir periode Pak SBY. Kalau kita tracking di media, di detik.com, itu ada statement dari Pak Halim Alansah, waktu itu beliau Deputi Gubernur BI, sekarang beliau di LPM. BI sarankan Kementerian Dahlan Iskan merger bisnis syariah Bank BUMN. Jadi ide ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2013. Soundingnya bahkan dari Bank Indonesia. Tapi kurang lebih 2 tahun kemudian ada statement dari Pak Wapres Yusuf Kala. Tak disetujui JK, Kementerian BUMN ngotot lebur bank syariah. Jadi kita melihat variabel yang penting juga otoritas dalam hal ini waktu itu BI menyarankan, tapi ternyata Pak Yusuf Kala itu belum merespon, minimal belum mendorong proses merger ini. Tapi kemudian di sisi lain ini menarik juga kalau kita tracking otoritas yang kedua yaitu OJK. OJK pernah membuat statement, saya kutip investor.id, Pak Mulyaman Haddad, bahwa 2017, bahkan ini 2017 bukan 2021, OJK targetkan merger bank BUMN syariah rampung. Jadi ini masuk ke roadmap kalau nggak salah, bank syariah yang besar gitu ya. Dan ini sudah menjadi concern OJK juga. Nah, salah satu caranya adalah merger bank syariah, gitu ya. Dan akhirnya 5 tahun kemudian di 2020 itu Pak Erick Thohir juga mengadres ini. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat di sini memang merger bank syariah khusus bank BUMN sangat tergantung dari pemerintah dan otoritas. Kita melihat dua otoritas kurang lebih mendukung mengenai merger ini, sedangkan pemerintah sesuai dengan visi ataupun pemikiran dan prioritas kerja dari pemerintah. Nah, kalau kita melihat ketika Pak Erick Thohir menyampaikan hal ini, ternyata ini kita bertanya, dulu Pak Yusuf Kala responnya seperti ini, Pak Ma'ruf Amin gimana, Kiai Ma'ruf? Nah, memang dari jejak digital, Kiai Ma'ruf tidak ada statement secara langsung di media, tapi kita bisa mengikuti statement dari KNKES, dalam hal ini Pak Vencer Harja, dikutip di Republika juga, bisa di browsing. Nah, ini saya anggap merefleksikan secara tidak langsung opini dari Kiai Ma'ruf selaku Wapres, karena beliau sebagai ketua harian KNEKS, ketuanya Pak Jokowi sendiri, ketua harian adalah Kiai Ma'ruf, dan Pak Vencer selaku direktur eksekutif memberikan beberapa statement sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen eksekutif, dalam hal ini adalah KNKES itu memberikan kajian awal, dan statement dari beliau, ketua harian Kiai Ma'ruf memberikan dukungan dan arahan garis besarnya. Jadi ada perbedaan respon, sama-sama dulu 2014 Pak Jokowi sudah jadi presiden, setelah ide itu muncul di akhir SBY, tapi Pak Wapres Yusuf Kala barangkali masih mengkaji sehingga belum setuju. Tapi di periode kedua ini kita melihat ide ini gayung bersambut dari Pak Wapres yang muncul dari statement KNKES ini. Jadi rasanya kalau kementerian dan pemerintah dalam hal ini Wapres sudah memberikan lampu hijau bahkan dukungan, rasanya
pasti di bawah sudah mulai bergerak. Nah, apa yang menjadi latar belakang kita bisa lihat di sini, adanya bank syariah berskala besar diharapkan mendorong pengembangan ekonomi syariah. Contohnya adalah mempercepat kelengkapan rantai nilai halal. Jadi kalau saat ini diskusi, dulu mungkin era pertama keuangan dan ekonomi syariah itu adalah perbankan. Ini era kedua ini adalah halal value chain. Walaupun sudah masuk era ketiga yaitu digitalisasi syariah gitu ya. Jadi diharapkan dengan bank yang memiliki skala besar, maka akselerasi value chain syariah ini, halal value chain ini bisa lebih cepat, ya. Yang kedua adalah harapannya ketika halal value chain itu terdorong, maka UMKM juga terdorong, serta mampu ikut pembiayaan berskala besar. Nah, ini yang nanti kita bisa diskusikan, karena tidak dipungkiri ada beberapa catatan dan komentar apakah ketika nanti terjadi merger ini dengan set yang besar, dengan program yang besar, jangan-jangan bank syariah itu meninggalkan pembiayaan UMKM dan mereka didorong untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur berskala besar gitu ya. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Nah, ini satu kekhawatiran barangkali menarik kalau kita hubungkan dengan diskusi dari panitia, ini memperkokoh perekonomian atau bahkan miskinan gitu ya. Nah, kalau UMKM kemudian menjadi bukan fokus dari bank ini, bisa jadi makna kemiskinan itu bisa muncul gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa dan bagaimana bank merger syariah ini terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, statement dari Direktur Eksekutif adalah mampu bersaing dengan digitalisasi layanan melalui perekrutan talenta sesuai kebutuhan. Nah, jadi diharapkan dengan merger ini proses digital dan rekrutmen tenaga yang handal ini bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang keempat, nah ini yang penting, kenapa saya berpendapat nih ya, ini pendapat dan materi saya ini selaku pribadi ya, tidak mewakili institusi gitu ya. Ini saya meyakini ini akan terjadi karena memang ada di dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman ada dua sebenarnya teman-teman. Ada Master Plan Ekonomi Syariah, ada Master Plan Keuangan Syariah. Jadi teman-teman di FOSE, bil khusus, itu bisa cek di website KNEKS gitu ya. Ataupun di browsing langsung di Google. Dua Master Plan ini menurut saya di level teman-teman aktivis ekonomi syariah, khusus teman-teman mahasiswa itu perlu membaca. Karena di situ kita akan dapat gambaran besar bagaimana ekonomi dan keuangan syariah ini akan dijalankan di Indonesia. Rencananya disusun oleh Bappenas waktu itu. Nah, di dalam MEKSI 2019-2024 yang jadi panduan dari KNEKS itu adalah ada satu milestone, ada suatu yaitu melahirkan bank syariah beraset besar yang bisa masuk top 10 bank di Indonesia. Jadi dalam roadmap atau master plan itu memang ada rencana itu, di mana melahirkan bank syariah yang masuk 10 besar gitu ya. Nah, merger adalah sasaran. Tadi analisa di bulan Desember itu top 8, top 8. Bahkan kalau Mei, menggunakan data Mei itu bisa top 7 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk merealisasikan master plan tersebut. Nah, sehingga saya memiliki pendapat ini akan terjadi. Nah, walaupun mungkin nanti jadi catatan, apakah betul terjadinya itu sesuai rencana di Februari 21 atau mundur atau bahkan menjadi tidak jelas lagi. Nah, itu nanti ada jawabannya nanti. Nah, tapi yang jelas sebagai agenda besar ini akan sudah masuk dalam rencana gitu. Next. Nah, bagaimana skenario merger ini? Bisa berikutnya.
itu ya. Nah, bagaimana skenario merger bank syariah Bang. ini? Ya. Itu. Nah, skenario ini saya Ini lagi pesan Wan. 2 pekan yang lalu saya panel dengan Pak Miftah dan Pak Iki Aksin. Nah, ini ada 3 materi Pak Kindi dan 3 materi Pak Iya. Iki yang coba saya Bang, ambil. boleh Bang pinjam HP-nya? Materi yang ada. Jadi Pak Kindi itu menyampaikan ya, dan saya setuju ada 3 skenario. Saya tambahkan 1 opsi skenario tambahan sebenarnya. Nah, skenario pertama, teman-teman semuanya, ini yang A, ini menggabungkan 3 bank umum syariah milik BUMN. Yang hijau ini adalah Bank Syariah Mandiri, yang orange ini Bank BNI Syariah, yang biru Bank BRI Syariah. Kalau kita menggunakan skenario 1 atau A, maka aset Bank Syariah ini adalah 207 triliun, equity 20 triliun. Dan dia akan menjadi ranking 7. Ini melewati tadi yang di ranking 7 Bank Panin bisa kelewat. Nah, yang kedua, kalau kemudian UUS Bank BTN Syariah di spin off, kemudian digabungkan dengan 3 bank umum syariah, sehingga menjadi Bank BUMN Syariah ini, maka asetnya akan bertambah 29 triliun, menjadi 236 triliun. Equity-nya menjadi 25 triliun. Nah, kalau ini, maka ini juga tetap di nomor 7, karena di atas nomor 6 itu adalah BNI Syariah, itu lebih dari ini ya, 800 dia. Jadi ini skenario kedua atau B. Jadi skenario kedua ini BTN Syariah di spin off, dilepaskan, kemudian masuk ke sini. Jadi semua bank-bank BUMN yang memiliki anak perusahaan atau unit usaha syariah dijadiin satu. Nah, skenario C gimana? Ini skenario C ini pernah muncul dan pernah dibahas dan pernah dikaji setahu saya di media, yaitu tidak sekedar menggabungkan BUS-UUS Bank BUMN Syariah, tetapi mengkonversi Bank BTN menjadi Bank Syariah gitu ya, Bank Taubat Nasional gitu ya. Jadi BTN ini kemudian gabung ke 3 atau 3 bank yang lain. Nah, kalau BTN ini gabung, asetnya 305 triliun, dan secara skema syariah sebenarnya ini sangat memungkinkan, karena underlying BTN-nya adalah rumah. Nah, rumah itu proses konversinya itu relatif jelas gitu ya. Arahnya pasti ini bisa. Kalau mau mempercepat pangsa pasar, sebenarnya yang C. Kalau yang A dan B ini relatif pangsa pasarnya sama, karena dia hanya menggabungkan existing aset yang ada. Sedangkan kalau kita pengen memboost, pengen mendorong pangsa pasar, salah satunya adalah dengan konversi ini. Karena akan ada tambahan 305 triliun aset yang ada. Saat ini aset perbankan syariah itu sekitar ratusan. Nah, kalau ketambahan 300, nah itu ya mungkin mendekati 10% tuh pangsa pasar. Jadi teman-teman semuanya, dengan skenario yang C ini, maka total aset bank hasil merger ini adalah 512 triliun. Dan equity-nya 37 triliun. Artinya kalau kita masuk skenario 3, maka nanti akan muncul bank buku 4 yang baru, yaitu bank syariah ini gitu ya. Dan ini akan lompat menjadi top 5 gitu ya. Kemudian ini ada satu opsi tambahan. Nah, satu opsi tambahan ini apa? Nah, ini memang mungkin peluangnya agak kecil, tapi saya melihat masih mungkin terjadi, yakni apa? Selain opsi B atau C atau A, ini bisa ketambahan ada A1, B1, atau C1, yaitu apa? Bank hasil merger ini kemudian gabungkan lagi dengan salah satu bank non-BUMN. Nah, siapa yang pas? Nah, ya ini mesti harus dilihat. Apakah mungkin nanti Bank Muamalat masuk ke situ juga, atau Bank Bukopin Syariah, atau segala macam. Jadi opsi ini masih memungkinkan, walaupun peluangnya mungkin kecil ya. Tapi
kalau memang ada kecocokan chemistry antara Kementerian BUMN dengan salah satu bank non BUMN, bisa jadi merger opsi 4 atau D itu akan terjadi. Nah, ini mengenai skenario merger bank syariahnya. Next. Lanjut. Panitia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi dengan merger ini dalam arti aplikasi di lapangan nanti. Nah, aplikasi di lapangan ini bisa digambarkan teman-teman semuanya beberapa kekhawatiran mengenai pangsa pasar, mengenai segmen pasar ini bisa kita baca di sini. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi produk dan bisnisnya. Kalau kita bagi menjadi beberapa area, bisnis bank itu besarannya ada 2 atau 3 lah kalau kita mau bagi. Ada bisnis penghimpunan dana, ada bisnis penyaluran pembiayaan, dan layanan perbankan. Nah, di sini kita akan melihat dari sisi pembiayaan. Pembiayaan itu teman-teman kita bisa membagi beberapa area. Dan dari mapping ini, saya ambil dari Pak Kindi juga, dari mapping ini kelihatan sekali bahwa BSM itu kuat di segmen produktif atau segmen UMKM. Sedangkan BNI Syariah itu kuat di segmen retail consumer. Gitu ya. Jadi cara membacanya teman-teman semuanya, yang paling atas ini menunjukkan kekuatan banknya. Jadi di corporate dan pemerintah gitu ya, infrastruktur dan seterusnya, BSM itu paling menonjol dibandingkan BNI dan BRI. Di sisi komersial dan UMKM juga Bank Mandiri menonjol. BRI nomor 2 karena BRI itu memang identik dengan mikronya ya. Kemudian di rumah itu BNI lebih menonjol. Apalagi waktu itu ada murabah hakiki dari BNI ya. Di personal financing, di consumer yang lain itu juga BNI lebih menonjol. Kemudian di mikro ini sebenarnya jumlah jaringan mikronya Mandiri lebih banyak dibanding BRI, tapi identitas BRI-nya itu juga melekat di syariah. Jadi ini bisa didorong. Kemudian di haji dan umroh itu BNI juga lebih menonjol gitu ya. Dan yang terakhir kalau kita lihat dari sisi dana pihak ketiga, BNI itu juga lebih menonjol. Jadi kalau dari mapping produk ini teman-teman semuanya, maka ibaratnya bank hasil merger ini di dalamnya sendiri itu bisa dipilah-pilah keunggulannya. Nah, memang kalau kita melihat ini ada sisi positifnya, yaitu mereka bisa saling berbagi gitu ya, tidak kanibal sesuai dengan maksud dari Pak Erick Thohir tadi. Misalnya apa sih yang menonjol di BSM itu ada di bawah gitu ya. Kemungkinan terkait dengan corporate, komersial, kemudian SME yang agak atas, dan juga arahan, itu platform BSM yang akan dipakai. Kemudian yang rumah, kartu kredit, hasanah, ya, consumer, kasa, haji umroh, mungkin platform BNI yang akan dipakai. Sedangkan di mikro dan UMKM yang kecil, itu mungkin yang akan dipakai adalah BRI Syariah. Nah, kalau berbagi peran ini bisa dilakukan dengan smooth, dengan baik, ini sebenarnya kapan tidak kanibal tadi akan terjadi. Apalagi kalau PTN Syariah masuk, maka yang mortgage mungkin nanti akan menggunakan platform PTN Syariah. Nah, ini mengenai integrasi produk dan bisnis. Nah, next. Bagaimana dengan jaringan dan layanan? Di slide berikutnya, kita akan melihat. Nah, di slide ini sebenarnya untuk outlet dan IT serta digital inisiatif itu relatif BSM lebih maju dibandingkan yang lain. Nah, tapi khusus untuk electronic channel gitu ya, mobile banking dan seterusnya, ini BNI juga relatif baik gitu ya.
Jadi dengan kekuatan yang ada, BSM ini outletnya paling banyak dibandingkan yang lain, dan di jalan-jalan utama juga BSM berdiri. Nah itu mungkin nanti yang akan banyak digunakan adalah outlet-outlet BNI. Bisa jadi core bankingnya akan menggunakan, mohon maaf, BSM gitu ya. Sedangkan untuk area-area tertentu, mungkin kantor-kantornya BNI Syariah dan BRI Syariah itu bisa sesuai dengan tadi kekuatan produknya. Jadi bisa jadi nanti retail centernya atau personal financingnya atau consumer centernya itu di BNI gitu ya. Kemudian mikro dan SME yang kecil, UMKM usaha yang kecil itu mungkin di BRI. Jadi ini yang menjadi integrasi di sisi operasional dan layanan. Nah di tahap awal dalam proses merger sebenarnya ini yang nanti akan menjadi ibaratnya sesuatu yang mesti dituntaskan dalam teknis operasional kalau persoalan legal dan persoalan accountingnya sudah selesai gitu ya, persoalan keuangan dan legalnya selesai, maka action berikutnya dalam proses merger ini yang menjadi catatan adalah bagaimana mengintegrasikan jaringan kantor dan layanan. Karena kalau tidak hati-hati ini bisa menimbulkan resiko operasional. Nanti nasabah bingung dan seterusnya dan seterusnya. Next. Ada 4 slide lagi. Nanti kita tanya jawab. Nah, bagaimana dampak dari merger bank syariah ini? Nah, dengan adanya merger, teman-teman semuanya, ini secara finansial diharapkan lebih solid. Itu aset 205 triliun gitu ya, ekuitas 19 triliun, bahkan tadi kalau kemudian BTN dikonversi menjadi 37 triliun. Jaringan juga luar biasa, ada 254 cabang, kalau semua diintegrasikan ada 856 kantor cabang pembantu, ada 1.787 ATM, dan ada 14 juta nasabah. Nah, ini kalau kemudian itu dikonsolidate, kemudian dibandingkan dengan global players yang lain, Islamic Bank yang lain, maka bank syariah di Indonesia ini melompat bisa masuk top 10, menjadi 10 besar dalam konteks market cap-nya. Tapi bisa menjadi nomor 1 saya yakin kalau kita melihat dari sisi jumlah nasabah. Saya yakin di bank syariah yang lain itu nggak mungkin jumlah nasabah, jumlah outlet Indonesia pasti nomor 1. Jadi kita jangan selalu berkecil hati mengenai pangsa pasar dalam konteks rupiah gitu ya, tapi kita mesti menonjolkan jumlah nasabah terbesar, jumlah outlet terbesar, ya insya Allah Indonesia itu. Nggak ada yang bisa ngelawan tuh 14 juta itu. Dikumpulkan warga negara Malaysia dan Singapura tentu sama dengan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia gitu ya. Baik, next. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya yang barangkali kita akan bahas adalah bagaimana kemudian tantangan kalau toh ini kita anggap bagus, bagaimana tantangan dari merger ini? Bisa digeser, panitia. Nah, tantangan ini yang mesti kita waspadai. Ada 5 tantangan yang kita mesti lihat dengan jernih dan nanti bisa kita diskusikan. Yang kalau kita tidak hati-hati, maka tadi itu apakah akan memperkuat perekonomian atau sebaliknya itu bisa terjadi. Bisa digeser, teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan pangsa pasar. Ada harapan besar yang tentunya tidak salah, dengan merger ini perbankan syariah akan semakin besar gitu ya. Secara entitas bank betul bahwa tadi akan masuk 8 besar. Betul bahwa kemungkinan bisa masuk 7 besar. Tapi apakah dengan merger ini akan meningkatkan pangsa pasar? Jawabannya sebenarnya dalam jangka pendek tidak. Karena apa?
ini hanya merger existing bank syariah yang semula misalnya ada BSM 100 triliun, kemudian tadi BNI hampir mendekati 50 triliun, BRI 40 triliun, ya angka itu sudah ada, sehingga kalau digabung 100 tambah 50 tambah 40, ya itu cuma gabung doang gitu ya. Tidak memperbesar pangsa pasar. Nah itu ya. Tetapi kalau proses ini clear, clean, arahnya jelas, maka potensi akselerasi itu dalam jangka menengah dan panjang itu bisa lebih cepat. Jadi dalam jangka pendek 1-3 tahun pangsa pasar ini tidak langsung terakselerasi dengan adanya merger. Kecuali proses merger ini diikuti dengan konversi satu bank BUMN, bank BTN, konversi full ke syariah, maka market share bisa jadi melompat. Plus minus 10% bisa jadi ya. Jadi itu. Jadi ekspektasi mengenai peningkatan pangsa pasar, dulu kita pernah 5% trap itu ya, trap 5% nggak lewat dikit karena Aceh konversi, NTB konversi, sekarang turun lagi segala macam. Nah harapan itu ya itu mesti dikendalikan. Nah kalau kemudian dibikin satu titik ekstrim, nggak meningkat pasar sehingga ini tidak mengkontribusi terhadap syariah, nah itu bisa jadi ada perspektif seperti itu. Nah yang kedua, yang menarik adalah mengenai sumber daya manusia atau sumber daya insani. Pertanyaan kuncinya adalah apakah dengan merger ini, ibarat kata kita memerge itu kan menjadi lebih sempit ya. Kalau kita main Excel ada merge itu kan jadi satu gitu ya. Apakah kemudian akan ada pengurangan karyawan? Nah, potensi itu dalam konteks teoritis itu sangat mungkin yang namanya proses itu. Tetapi kalau saya boleh berpendapat, karena ini bank syariah dan BUMN, pendapat saya tidak perlu khawatir SDI terutama karyawan. Feeling saya kok tidak akan ada pengurangan dalam konteks karyawan. Yang ada mungkin nanti merevitalisasi organisasi, menempatkan orang-orang itu sesuai dengan kompetensinya secara tepat. Setelah ada frame outlet tadi selesai, gitu ya. Begitu frame outlet selesai, frame produk integrasi produk bisnis selesai, maka penempatan itu bisa dilakukan. Jadi kalau untuk karyawan nggak perlu khawatir. Jadi kalau mungkin dari 142 ini ada karyawan bank syariah, insya Allah nggak perlu khawatir tentang merger ini. Yang justru akan hampir pasti ada pengurangan, itu justru di level board of directors. Jadi direksi pasti berkurang. Misalnya BSM ada 8, BNI ada 5, nggak mungkin 5 plus 5 plus semua dari direksi 18 orang, nggak mungkin. Jadi kalau direksi hampir pasti akan ada pengurangan. Jadi yang karyawan tenang aja, yang pengurus itu mungkin yang akan berkurang gitu ya. Nah, PR-nya sebenarnya tidak sekedar jumlah teman-teman semuanya. Dalam konteks SDI dan organisasi ini, yang lebih penting dan memerlukan waktu sebenarnya adalah proses adaptasi atau transformasi kulturalnya, culture, corporate culture ini justru menurut saya memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan hanya bicara jumlah, gitu ya. Apakah proses perubahan culture, penggabungan culture ini akan berhasil atau enggak? Karena tentunya BSM punya culture sendiri, BNI Syariah punya culture sendiri, BRI punya culture sendiri, gitu ya. Nah, penggabungan culture ini kalau hati-hati itu bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan yang ada. Nah, ini dibutuhkan satu leadership yang kuat, dibutuhkan satu visi yang kuat, dibutuhkan suatu transformasi yang rapi, yang terarah gitu ya. Dan dugaan saya sih ini justru perlu waktu ya 2-3 tahun ini supaya semuanya smooth gitu ya. Jadi ya dalam 1-3 tahun mungkin akselerasi itu masih akan pelan gitu ya. Belum akan terlalu kelihatan gitu ya. Mungkin masuk tahun ketiga semua sudah on place, culture-nya sudah terbentuk, nah itu baru clear gitu ya. Nah yang nomor 3 adalah tantangannya, ini sebenarnya lebih ke tantangan pemegang saham gitu ya. Ini adalah apakah bank merger nanti itu menjadi bank BUMN, jadi sekarang ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BTN, jadi BUMN sendiri,
atau dia masih anak-anak perusahaan. Jadi tetap kepemilikan Bank Mandiri, BRI, BNI tetap ada atau seperti apa. Nah ini sebenarnya PR-nya lebih ke PR dari pemegang saham. Bagaimana menempatkan ini? Apakah ada penempatan? Kalau ada penempatan langsung dari pemerintah, berarti itu akan jadi bank BUMN baru. Tapi kalau dipertahankan struktur kepemilikan yang sekarang, yaitu berarti jadi anak usaha bank BUMN. Ya. Nah yang berikutnya, yang nomor 4 adalah mengenai masalah permodalan. Nah ini ada kaitannya dengan status banknya. Maka diperlukan suntikan modal. Jadi teman-teman semuanya, permodalan ini memang bisa jadi isu, ada penempatan baru dari pemegang saham, atau sebenarnya bisa organik dengan cara laba ditahan itu kemudian kumulasi gitu ya. Jadi kalau pengen tadi skenario 1 maupun 2 itu belum masuk bank buku 4 ya, karena equitiesnya 19 triliun, masih kurang 11 triliun gitu ya kalau menggunakan skenario 1. Kemudian kalau kita menggunakan skenario 2 ditambah BTN itu masih kurang 5 triliun gitu ya. Kecuali kalau konversi sudah lewat buku 4. Nah, apakah proses merger ini langsung kemudian ingin menempatkan bank syariah, misalnya tanpa konversi menjadi bank buku 4, berarti akan ada tambahan suntikan modal baru gitu ya. Tapi kalau kemudian kita tidak ingin mengejar bank buku 4 itu, maka ya kita perlu penambahan modal. Nah, yang kedua yang menarik sebenarnya mengenai permodalan ini adalah siapa yang nanti menjadi survival banknya. Maksudnya survival itu siapa yang menjadi nanti tempat menyatunya bank-bank ini. Apakah BSN atau BRI Syariah atau BNI Syariah. Ini menarik karena masing-masing memiliki kelebihan. Ya. BRI Syariah itu kelebihannya adalah satu-satunya bank umum syariah milik BUMN yang dia sudah listing di bursa. Dan itu menarik teman-teman, kita amati pergerakan tanggal 2 Juli itu masih sekitar 300-an, di 300 sahamnya itu, kemudian di kemarin itu sudah naik langsung 494. Jadi respon masyarakat, respon pemegang saham publik itu positif terhadap hal ini. Nah keunggulan BRI Syariah adalah dia bukan paling kecil asetnya, tapi dia satu-satunya bank BUMN yang sudah listing di bursa, gitu ya. Nah keunggulan BSN pasti karena dia paling besar asetnya, jaringannya paling luas, gitu ya. Mungkin juga paling lengkap infrastrukturnya itu. Nah BNI Syariah apa yang kemarin saya dengar dari Pak Igi, gitu ya. BNI Syariah ini adalah satu-satunya bank yang sudah present ke pemerintah, ke kementerian, ke Wapres, ya. Karena mungkin dia sudah paling siap itu untuk menjadi leading. Ya. Masing-masing punya peluang. Ya. Kalau kemudian kita ingin mengekspor modal ini menjadi lebih banyak tanpa ada tambahan dari pemerintah, sebenarnya proses listing di pasar modal ini menjadi suatu juga. Gitu ya. Nah yang terakhir, tantangannya adalah mengenai target market. Nah, target market ini bagaimana mengintegrasikan produk tadi. Kalau rapi sebenarnya ini bisa mengakselerasi. Tapi kalau prosesnya kurang rapi, ini bisa menjadi backfire. Kenapa? Karena nasabah itu ada yang emosional, ada yang rasional. Gitu ya. Nah, beberapa nasabah emosional, saya milih BNI misalnya. Karena faktor ini, ada BNI itu punya segmen pasar yang khusus itu. Teman-teman yang salafi itu lebih banyak mainnya di BNI Syariah. Nah, kalau terjadi merger gitu ya, belum tentu mereka malah jadi mau gitu ya. Wah itu jadi gabung sama BSM sama BRI karena mereka melihat mungkin BSM dan BRI belum syariah misalnya. Ada yang punya opini gitu. Kan segmen pasar itu macam-macam tuh, ekstrim paling kanan sama ekstrim paling kiri gitu. Nah, kalau nggak rapi memainkannya ini, beberapa segmen niche market tertentu itu bisa menjadi perlu dikelola dengan baik. Kalau nggak, mereka bisa balik kanan itu dari merger ini. Nah, itu 5 tantangan yang barangkali perlu diperdalam dan diperhatikan. Kalau nggak dikelola dengan baik, maka pengokohan perekonomian itu menjadi lebih lama lagi akan terjadi. Slide terakhir, 5 menit terakhir nih, next. Nah, ini jawabannya. Apakah akan terjadi di 2021 sesuai rencana? Pendapat saya adalah
rencana ini akan terwujud apabila ada 3 variabel yang mesti terpenuhi. Pertama adalah soliditas dan yang kontinu dari pemegang saham. Jadi kita melihat bahwa Kementerian BUMN Pak Erick Thohir dan Pres itu sikapnya sudah sama. Beda dengan periode pertama Pak Jokowi. Pak Yusuf Kala sedikit ada perbedaan. Tapi ini 2 orang ini sudah sama. Sehingga kalau ini solid dan kontinu, maka itu insya Allah terjadi di bulan Februari. Nah, apa yang membuat ini tidak kontinu? Ya, kita kemarin sempat mendengar, walaupun belum jelas siapa yang akan di-reshuffle. Nah, kalau ada reshuffle kabinet, terutama di Kementerian BUMN, ya bisa jadi ini akan tertunda. Tapi sepanjang itu tidak terjadi, kemungkinan akan on schedule. Yang kedua adalah situasi lingkungan strategis, khususnya dampak pandemi COVID sudah terkendali. Jadi teman-teman semuanya, kita mendengar sekarang ini sudah hampir 90.000 lebih, ya barangkali bulan ini mungkin karena kenaikannya hampir mendekati 2.000 per hari, kemarin 1.884 ya. Kalau itu terjadi terus-menerus, mungkin 100.000 yang positif ini bulan ini juga bisa lewat. Nah, kalau ada second wave terkait COVID ini yang tidak terkendali, kemudian fokus pemerintah, kondisi ekonomi menjadi dampak lebih, ya bisa jadi ini menjadi, walaupun tidak ada reshuffle, mungkin rencana Februari 2021 ini menjadi tertunda. Tapi kalau ini bisa terkendali, ekonomi bisa hidup, ini akan on schedule. Yang terakhir, ini faktor penting akan terjadi enggaknya di Februari adalah dukungan dari stakeholder utama, khususnya dari lembaga dan otoritas terkait. Jadi ini penting karena melakukan corporate action di perbankan ini tidak sekedar maunya memegang saham, tidak sekedar sambutan atau kondisi lingkungan strategis, tapi otoritas ini menentukan. Nah, kalau OJK melihat prosesnya nggak proper, penggabungan ini nggak proper, bisa jadi tertunda. Kalau tas semuanya udah proper, tapi mohon maaf, walaupun sudah terbukti kayaknya enggak ya, kemarin ada gonjang-ganjing BI atau OJK, akan ada reorganisasi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau itu terjadi juga bisa jadi menjadi penghambat. Tapi rasanya sih kemarin sudah ada 18 lembaga yang dibubarkan, itu tidak termasuk BI dan OJK, dan saya juga meyakini BI OJK tidak akan gitu ya, karena dia didukung oleh undang-undang, maka ini akan terwujud. Nah, yang terakhir kesimpulan, lalu apa dampaknya? Apakah berkokoh atau enggak? Kalau saya berpendapat bahwa dengan adanya merger ini, insya Allah akan memperkokoh perekonomian. Dengan catatannya, mesti harus ada kesabaran. Kenapa? Yang pertama, akan ada akselerasi pengembangan perbankan syariah yang terdorong lebih cepat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi jangan terlalu berharap jangka pendek. Jangka pendek itu berapa sih Pak? 1-3 tahun. Gitu ya. Jangan berharap. 1-3 tahun mungkin dampaknya belum akan terasa secara signifikan. Tapi kalau jangka menengah 5 tahun, bahkan 10 tahun lebih, ini bisa mengakselerasi. Yang kedua, nah kalau dikelola dengan baik, tim transformasinya, tim mergernya, maka ini bisa ada penajaman segmen pasar. Nah, jadi gabung-gabung itu kan bisa dua nih, yang positif-positif ngumpul atau malah terjadi negatif-negatif ngumpul. Nah, kalau timnya bagus, maka akan ada penajaman segmen pasar dan pengembangan produk dan layanan untuk proyek skala besar, industri halal, UMKM, consumer, dan genuine produk syariah. Jadi selama ini masih beranggapan syariah sama konven sama saja. Nah, barangkali dengan merger ini akan ada suatu produk-produk yang unik, yang genuine dari masing-masing bahasa syariah bisa diekspor. Yang benar-benar nanti menunjukkan inilah kekhasan syariahnya. Gitu. Nah, bisa jadi itu muncul gitu ya, kalau bersama-sama. Nah, yang ketiga, ini akan memberikan dampak positif karena apa? Ada perluasan jaringan kantor, layanan digital yang lebih handal, dan jangkauan yang lebih luas. Jadi dengan merger ini harapannya itu selama kemudian benar-benar dioptimalkan keunggulan-keunggulan yang ada di masing-masing bank. Dua yang terakhir, ini akan bisa memperkokoh perekonomian karena harapannya kalau bank yang besar berkembang, laba besar itu bisa menarik talenta-talenta terbaik dan bisa mengembangkan orang-orang yang terkini gitu ya di bidangnya. Nah, yang terakhir, teman-teman semuanya, ini akan bisa memperkokoh perekonomian kalau
adaptasi transformasi kelembagaan itu dikelola perubahannya, change manajemennya yang kokoh dan memiliki visi yang kuat dan terarah. Nah, kalau tim transformasi kelembagaan ini kemudian malah tertatih-tatih, ya harapan itu bisa jadi tidak segera terwujud. Barangkali itu rekan-rekan semuanya, tepat jam 9:30 kita ada waktu 30 menit terakhir untuk diskusi atau mungkin mengekspos sesuatu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa ya materinya yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Alfi Wijaya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dari materi yang tadi disampaikan, boleh langsung bertanya dengan open mic atau berbicara langsung. Pertanyaan tidak mengandung sara dan menjatuhkan. Penanya memperkenalkan nama dan asal instansinya terlebih dahulu. Dibuka satu pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Bentar ya Pak. Ya saya bacain dulu di chat ya. Saya bacain ya Pak dari Ogi Orlandi. Bismillah, Afwan izinkan Al-Fakir izin bertanya dan semoga panitia serta peserta webinar berkenan. Tidak sabar untuk bertanya karena materinya sangat menarik pertanyaan. Menurut pengamatan pribadi saya, selama ini market share perbankan syariah masih di 5%. Bisa jadi salah satunya disebabkan oleh promosi yang kurang di masyarakat. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah karena di lapangan operasionalnya bank syariah masih sama seperti bank konvensional. Apakah pemateri setuju? Jika demikian, bagaimana cara kita mempromosikan agresif dan meyakinkan masyarakat untuk tetap lebih dahulu bersedia memakai produk dan jasa bank syariah? Terima kasih sebelumnya. Semoga kita, keluarga, dan setiap sahabat senantiasa dalam kebajikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak pertanyaannya. Ya. Langsung dijawab. Mungkin bisa dijawab. Ya, boleh Pak. Baik, dari siapa tadi? Dari Ogi Orlando, Pak. Ogi Orlando. Baik, ya. Terima kasih Mas Ogi atau Pak Ogi ini. Ogi Orlando. Ini kurang lebih pertanyaannya adalah pengamatan beliau market share masih di sekitar 5% karena promosi kurang. Ya gini teman-teman semuanya. Market share yang kecil itu tidak bisa hanya disebabkan karena masalah promosi. Ini bagian dari apa ya istilahnya beberapa area kunci lah yang membuat kita itu kemudian mungkin market share-nya masih kurang gitu ya. Bahwa promosi kurang, ya saya setuju. Tapi kemudian yang penting itu tidak sekedar masalah promosinya, tapi kemudian konten dari promosi, kemudian cara berpromosi dan strategi promosinya yang penting gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi concern gitu ya. Kalau kita bicara perbankan syariah ya, ataupun perbankan secara umum sebenarnya. Kenapa tadi saya melihat saya setuju dengan proses merger ini dan kemudian saya memiliki asumsi ini akan memperkokoh karena begini teman-teman. Perbankan itu baik konvensional atau maupun syariah, bil khusus syariah ya, itu ada semacam saya menyebutnya fish circle, semacam lingkaran setan dan tanda petik gitu ya. Lingkaran setan itu maksud saya gini. Perbankan itu akan semakin mudah melakukan promosi, akan semakin leluasa kemudian melakukan action kalau dia mencapai economic of scale atau business of scale. Kenapa? Karena begini, kalau bank syariah itu mau melakukan promosi, maka dia harus memiliki keyakinan terhadap produk yang dia miliki. Dia harus meyakini bahwa kalau dia sudah promosikan itu keluar,
akan terdeliver dengan baik oleh orang-orang yang mengerjakan nanti. Nah, ketika kita mau melakukan itu, maka kita harus bisa merekrut orang-orang terbaik. Kita harus bisa mengembangkan sistem pendukung produk kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang ngerti syariah, orang yang ngerti finansial, bisa meng-create dan sistemnya mendukung dengan baik. Nah, untuk bisa menyusun produk, untuk bisa membangun infrastruktur yang baik, untuk bisa merekrut talent-talent yang baik, yang mendukung segala macam proses promosi tadi, maka yang dibutuhkan adalah economy of skill, business skill. Kalau bank itu kecil, maka belanjanya, maka kemampuan dia merekrut, kemampuan dia mengembangkan IT dan seterusnya itu kurang optimal. Nah, dengan dia dijadikan satu dengan modal yang cukup besar, dengan bisnis yang kemudian bisa diintegrasikan, sebenarnya aspek-aspek promosi, mungkin BSN punya keunggulan sebelah sini, BNI Syariah punya keunggulan sebelah sini, itu bisa diintegrasikan lebih bagus. Dengan modal yang cukup besar, dia bisa create laba yang besar, dia bisa menarik orang-orang yang lebih baik, gitu ya, maka itu bisa lebih bagus. Jadi saya setuju statement bahwa promosi kurang menyebabkan market share yang besar, tetapi itu bukan satu variabel. Itu variabel yang terkait dengan orang, terkait dengan infrastruktur. Dan ujungnya nanti terkait dengan kemampuan permodalan dari bank tersebut. Ya. Yang kedua, ini pertanyaannya adalah bahwa selain masalah promosi yang kurang, karena kurangnya kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap syariah yang sama seperti bank konven. Jadi gini, mengenai istilah bangsa sama dengan konven ini menjadi menarik teman-teman semuanya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan promosi. Saya tadi menyebut, kita harus bisa memetakan segmen pasar perbankan syariah ini dengan clear. Mohon maaf, bahasa sederhana saya, ada segmen yang mungkin ekstrim yang paling kiri, dia itu ya pokoknya nggak mau tahu, pokoknya nggak mau ke bank syariah. Ada yang memang yang rasional ke bank syariah, mau muslim, non-muslim, sepanjang bank syariah itu bisa memberikan return yang baik, sepanjang bank syariah itu bisa memberikan layanan yang baik, maka saya akan ke bank syariah. Mau mature nggak mature, saya oke. Gitu ya. Ada segmen-segmen emosional. Gitu ya. Dia melihat enggaknya bank syariah itu bukan sekedar pada produknya, tapi pada penampilannya, kepada cara interaksinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang emosional. Ada juga yang, mohon maaf, ekstrim yang paling kanan. Dia ngerti ilmu syariah, saking ngertinya kemudian, mungkin dia berpendapat berbeda dengan, mohon maaf, fatwa DSN misalnya. Sehingga dia menyebut bank syariah itu nggak syariah gitu, sampai ekstrim itu. Nah ini tidak salah sebenarnya, tapi kemudian kalau nggak hati-hati dikelola, ini menjadi kurang pas, malah backfire buat bank syariah. Jadi segmen itu juga ada. Dia orang Islam, dia ngerti syariah, tapi kemudian menghakimi bank syariah nggak syariah, lebih gitu. Nah ini yang perlu dialog di sana. Nah poin saya adalah dikaitkan dengan promosi untuk spektrum syariah, spektrum segmennya 1 juta di macam-macam ya, selain tinjauan produk tadi, maka promosinya juga mesti ada berbeda-beda. Untuk yang rasional pendekatannya seperti ini. Untuk yang emosional pendekatannya seperti ini. Untuk orang yang katakanlah tadi itu, yang paham syariah, bahkan dia kemudian mengkritik tentang syariah, itu juga mesti kita dekatin dengan metode promosi yang berbeda. Nah kalau kemudian ada umbrella-nya, umbrella promotionnya itu terbentuk gitu ya, kemudian ada selektif pasar yang kita deketin juga, maka saya yakin perbankan syariah ini dengan proses merger bisa terakselerasi lebih cepat. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Silakan barangkali ada yang bertanya yang lain. Terima kasih kepada Pak Alfi yang sudah menjawab pertanyaan dan juga kepada para petanya yang sudah bertanya. Karena waktu sudah larut malam, pertanyaan akan dikirimkan melalui via personal chat kepada penanya. Dan juga sedikit saya simpulkan bahwa merger bank syariah insya Allah akan memperkokoh perekonomian. Kenapa begitu? Karena dengan adanya bank syariah berskala besar diharapkan dapat mendorong
pengembangan ekonomi syariah seperti yang pertama mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, termasuk pembiayaan UMKM dan sebagai pendukungnya. Yang kedua, mampu ikut pembiayaan proyek berskala besar yang tentunya dengan menggunakan skema syariah. Yang ketiga, lebih mampu bersaing dalam digitalisasi layanan. Yang keempat, jika memang benar terjadi, maka bank syariah akan mencapai top 8 dengan aset mencapai 205 triliun dengan menggunakan data Desember tahun lalu. Bahkan asetnya bisa mencapai 512 triliun dan equity 37 triliun jika Bank BTN ikut berkonversi. Dan Bank Syariah memposisikan posisi 5. Dengan adanya merger Bank Syariah juga akan membentuk finansial yang solid dan juga jaringan operasional yang kuat dan menjadi top global player dari segi market cap. Mungkin itu kesimpulan dari saya selaku moderator. Sebelum ditutup, dipersilahkan untuk Bapak Alfi Wijaya memberikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sembari closing, saya ingin menjawab singkat beberapa pertanyaan yang ada. Apakah ketika merger ini bank-bank tidak fokus ke UMKM? Saya sih meyakini enggak. Bank hasil merger ini tetap akan fokus ke UMKM, karena kalau lihat profil bank-bank tadi, semua 3 bank itu mengurusi UMKM, sehingga kekhawatiran itu bisa jadi muncul, tapi secara bisnis wise, saya melihat begitu ada bisnis di UMKM, maka Bank Syariah tetap akan mengawal UMKM ini. Dan ini bisa menjadi momentum juga, setuju saya, untuk kerjasama dengan BMT atau koperasi. Mengenai IT, tadi sudah saya sebutkan, dengan ini harapannya modal semakin kuat, bisnis semakin solid gitu ya. Nanti segala macam inovasi IT akan lebih mudah dibandingkan diri sendiri sebelum bergabung gitu ya. Kemudian kalau integrasi ini lama atau enggak, ini tergantung dari tes di awal dan penunjukan tim. Begitu ini timnya itu terbentuk dengan baik, integrasinya insya Allah nggak akan lama gitu ya. Nah ini apakah siap dengan merger? Menurut saya kalau masyarakat sih siap-siap saja ya. Sepanjang layanan mereka tidak terganggu, sepanjang makin baik, IT-nya makin oke, produknya makin bagus, ya masyarakat sih insya Allah akan menerima. Kecuali segmen-segmen niche market tadi ya, segmen tertentu, itu bisa jadi mereka jadi pengen melihat dulu kayak apa sih gitu ya, mengenai hal ini. Kalau mengenai apakah ada lembaga pemerintah yang bertentangan, menurut saya so far saya lihat sekarang solid, beda dengan dulu. Jadi insya Allah ini bisa lebih cepat. Saya pikir itu, jadi kesimpulan saya terakhir adalah bahwa insya Allah dengan merger ini, sepanjang tadi itu, solidnya pemegang saham itu continue, kemudian tidak ada hal yang luar biasa di COVID ini, dan otoritas juga oke, maka ini akan terjadi, dan dampaknya insya Allah positif. Nah, dampak positif ini perlu kesabaran, sepanjang timnya yang dibentuk nanti untuk transformasi merger ini solid, visinya jelas, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk akselerasi perluasan jaringan, penajaman segmen, penggunaan digital tadi akan lebih cepat. Tapi kalau transformasi ini lambat, maka dalam 1-3 tahun nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang challenge-nya itu dari masyarakat kuat. Jadi ini semua tergantung dari kesulitan tim yang akan dibentuk nanti. Barangkali itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf saya salut sampai dengan jam 10:15 masih 138 partisipan. Ya. Kalau masih ada pertanyaan atau hal lain, tadi di CV saya sudah ada email saya. Saya HP-nya 0815 7905 772. Email nanti bisa ditanyakan ke panitia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Bapak Alfi Wijaya atas materinya yang Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga merger Bank Syariah ini bisa terrealisasikan pada tahun 2021 di bulan Februari nanti. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat
dan bingkisan kenang-kenangan dari BSO KCFE UNJ yang akan kami tampilkan dan akan kami kirimkan setelah selesai acara. Nah, ini karikatur salah satu karya dari BSO KCFE UNJ. Masya Allah. Bapak Alfi Wijaya sebagai pembicara Masih. Diksi Online 5. Jadi lebih mudah saya di situ. Masya Allah. Selanjutnya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Alfi Wijaya selaku narasumber pada malam hari ini. Selanjutnya ada pembacaan doa penutup oleh Saudara Fani Julianto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu wa ila taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawmal yakumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaina wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala wa ala walidayya an a'mala solihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Fani Julianto yang telah membacakan doa penutup. Selanjutnya pengisian link evaluasi yang akan kami lampirkan di room chat Zoom diharapkan kepada para peserta untuk mengisi link tersebut karena di dalam link tersebut terlampir e-sertifikat untuk para peserta. Jika sudah, langsung saja kita tutup diksi online kita pada malam hari ini dengan lisan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis, dan hati yang meniatkan syukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dari kami ada lisan yang salah terucap, ada tulisan yang seharusnya tidak ditulis, dan lainnya itu murni dari kekurangan kami yang menjadikan kami sebagai manusia. Karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman.